Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Rizaldi Agung Mambodyo, NIM 63040200145, 2. Sofirul Tawaf, NIM 63040200153, 3. Siti Sofiatun Solihah, NIM 63040200162, 4. Revikasi T. Ariana, NIM 63040200171. 1. Ruang lingkup dividen. Kata dividen berasal dari bahasa Inggris dividend, yang berarti pembagian keuntungan atas saham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham, atau sejumlah uang yang berasal dari keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan. Dividen adalah pembagian laba kepada para pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tapi, distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan. Hal ini disebabkan karena kebijakan dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Terdapat beberapa pandangan mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tak relevan, kebijakan dividen yang relevan, dan efek informasi. Information Connect or Signaling Hypothesis, Clay-Sentel Effect. Jenis-jenis dividen. Ada 2 jenis dividen yang digunakan, yaitu dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai yaitu metode pembayaran dividen ini paling sering dipergunakan sebagai cara pembagian keuntungan. 2. Dividen saham. Dividen saham yaitu pembayaran dividen dalam bentuk saham kepada pemilik saham. Selain kedua jenis tersebut, ada juga beberapa jenis dividen lainnya, yaitu 1. Dividen kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. 2. Dividen aktiva, selain kas, property divided. 3. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal. 4. Dividen hutang. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang diambil oleh manajemen keuangan untuk menentukan besarnya perbandingan laba yang dibagikan kepada para pemilik saham. Dalam bentuk dividen tunai, dividen smoting yang dibagikan dividen saham dan penarikan kembali saham yang beredar. Semua alternatif kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemakmuran para pemilik saham. Ada beberapa kebijakan dividen, yaitu 1. Dividen irrelevance theory, 2. built in the hand theory, 3. tax differential theory, 4. teori signaling hypothesis, 5. teori clientel effect. Aspek kebijakan dividen. 1. Dividen saham. Aspek kebijakan dividen yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan, sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. 2. Pemecahan yaitu pemecahan selembar saham menjadi lembar saham. 3. Pembelian kembali saham. Sebagai alternatif pembelian dividen berupa uang tunai, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio pembayaran dividen. Dividen pay-on ratio atau rasio pembayaran dividen adalah rasio dari jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham relatif terhadap laba bersih perusahaan sebagai persentase dari pendapatan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam dividen. Terdapat beberapa cara dalam menghitungnya, yaitu 1. Membagi jumlah dividen dengan laba bersih. Dihitung dengan membagi jumlah dividen tunai perusahaan dengan laba bersih perusahaan, yaitu DPR sama dengan dividen dibagi net profit atau laba bersih. Kemudian menghitung berdasarkan saham, dihitung dengan rumus per lembar saham kembali berdasarkan per saham.
yaitu DPR sama dengan dividen per saham atau DPS dibagi earning per share atau EPS. Kemudian menghitung retention ratio dahulu. Kemudian RR sama dengan saldo laba ditahan dibagi net profit laba bersih. Dari rumus di atas diketahui bahwa retention ratio atau RR atau rasio retensi dijumlah dengan DPR sama dengan 1 atau 100% dari laba bersih. Jumlah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan sebagai dividennya diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.